Oke. Nah, hari ini aku mau bahas bab yang terakhir dari tema hati nurani. Tibalah kita pada bab terakhir bahasan tentang hati nurani ini. Aduh, ya. Temanya tentang mempersiapkan kematian. Ya, agak serem ya temanya hari ini ya. Tapi nggak apa-apa ya. Pada akhirnya, tujuan dari keselamatan, ya, tujuan dari usaha Tuhan nih untuk menyelamatkan manusia itu agar manusia bisa jadi man of God, ya kan, manusia Allah. Maksudnya manusia yang berkarakter seperti Allah, manusia yang punya hati nurani yang diterangi firman. Nah, untuk memiliki karakter seperti Allah karena nuraninya diterangi firman, ya, ujungnya itu ya lebih dulu kita harus mati secara keinginan. Biar ujungnya itu ya kita benar-benar fokus pada kekekalan. Ya kan? Jadi dimulai dari mematikan karakter kita dulu. Mematikan kesenangan kita dulu. Ya. Ke manusia lama kita dulu. Kebiasaan salah kita dulu. Ya. Karena sebenarnya ini yang lebih penting dari apapun yang ada di hidup kita. Ya. Kesuksesan punya hati nurani yang diterangi firman. Kesuksesan bisa mengganti atau mematikan manusia lama kita. Ya. Ini sebenarnya yang harusnya kita kejar. Bukan ranking, bukan jabatan, bukan posisi, bukan uang. Bahkan bukan pasangan. Itu semua nggak ada artinya kalau kita nggak mencapai tujuan akhir kita, yaitu punya karakter seperti Tuhan, punya hati nurani yang diterangi firman. Ya. Kalau nggak begini, sama aja kita nggak berprestasi di mata Tuhan. Ya kan? Makanya diperlukan usaha yang benar-benar serius, semaksimal mungkin. Mempertaruhkan hidup, ya, tenaga, pikiran, waktu, kesenangan, hanya untuk dapetin ini. Ya, karakter seperti Kristus, hati nurani yang diterangi firman. Gak boleh ada hal lain yang masih lebih menarik untuk kita kejar. Karena kematian itu adalah realitas yang pasti. Dan kematian juga realitas yang gak bisa diprediksi. Masalahnya itu. Kita gak bisa prediksi kapan kita meninggal. Oleh sebab itu, setiap hari harusnya kita berpikir tentang mempersiapkan kematian kita. Kalau ini kematian benar-benar kematian ya, akhir hidup kita gitu. Benar-benar akhir hidup kita. Dimulai dari matiin kesenangan, terus kita belajar sampai pada akhirnya akhir hidup kita, kematian yang sesungguhnya. Proses ini proses yang panjang tentunya. Tapi masalahnya, panjangnya berapa lama? Itu kita nggak ada yang tahu. Karena kita nggak bisa prediksi kapan akhir hidup kita. Kemarin-kemarin kita udah belajar nih. Sekarang kita fokusnya adalah, ya udah, kalau hari ini masih ada kesempatan buat aku, berarti hari ini hari terakhir dalam hidup aku. Anggap setiap hari adalah hari terakhir. Pertobatan itu harus dilakukan mulai sekarang, setiap hari, dan setiap saat. Jadi kita terus menyadari perbuatan salah kita ini apa. Inilah sikap berjaga-jaga dan berkemas-kemas yang sering dibilang. Yaitu sikap membangun hubungan dengan Tuhan, melalui perubahan pikiran, dan mulai meninggalkan perbuatan salah atau perbuatan dosa. Ya. Dosa di sini tuh segala sesuatu yang nggak sesuai sama kehendaknya Tuhan. Ya. Setiap hari kita harus berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir aku. Besok nggak ada lagi nih kesempatan aku. Besok aku nggak tahu lagi nih aku hidup atau enggak.
Jadi kalau pagi ini masih dikasih kesempatan untuk bangun, udah langsung mikirnya hari ini adalah kesempatan berharga buat aku membenahi diri. Aku janji sama kajiannya, ntar kita bahas tentang mendandani diri deh. Belum ada kesempatan. Berarti minggu depan, karena ini babnya hari ini terakhir udah habis ya. Jadi kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan buat bangun, berarti hari ini adalah kesempatan berharga untuk aku makin beresin diri aku. Udah nggak ada lagi nih, ya berusaha untuk nggak buat salah lagi, tapi makin bener. Matius 6 ayat 33 bilang, ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini menunjuk pada ngumpulin dulu nih pengertian-pengertian dari firman yang benar. Ya, karena pengertian firman ini yang akan membentuk hati nurani kita, karakter kita. Hati nurani kita yang diterangi oleh firman akan menerangi diri kita. Terus membantu kita ngelihat seberapa kita murni. Ya, murni. Murni itu artinya tanpa campuran, ya, suci. Ini yang memampukan kita benar-benar mengabdi untuk Tuhan. Karena kita menyadari memang hidup kita buat Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, itu artinya melayani tanpa ada motivasi untuk menyenangkan diri sendiri. Karena kita udah tahu, udah ngerti bahwa yang kita layani itu hanya kepentingan Tuhan. Yang kita lakukan itu hanya kehendaknya Tuhan, bukan kepentingan dan kesibukan pribadi. Jadi seharusnya setiap anak Allah hidup dalam pemerintahan Allah. Hidup dalam pemerintahan itu artinya dalam pengaturannya Allah. Hidup kita ini dikontrol sama Tuhan. Tapi bukan tentang takdir ya. Hidup kita dikontrol sama Tuhan karena kita yang mau sendiri, kita yang rela sendiri ngikutin apa yang Tuhan suruh. Bukan karena Tuhan maksa kita, ngatur kita secara paksa. Bukan. Jadi kalau kita mulai punya pikiran hari ini adalah hari terakhir aku, maka secara otomatis ya kalau kita terus nih masukin dalam otak kita hari ini hari terakhir, hari ini hari terakhir, ya. Besok nggak ada kesempatan lagi. Berarti gimana caranya hari ini aku harus dapetin kesempatan buat ngelakuin yang benar. Gimana caranya aku ngerti kehendak Tuhan hari ini. Ya, gimana caranya aku berusaha untuk nggak ngelakuin salah hari ini. Karena kita tahu besok nggak ada lagi kesempatannya. Jadi ya udah pokoknya hari ini. Ini aku harus ngerti yang benar, ngelakuin yang benar, gak ngelakuin salah. Kalau aja mindset ini ya, pemikiran ini tiap hari kita tanam di otak kita, jadi kecil kemungkinan kita bikin salah. Ciri-ciri orang yang udah udah belajar mempersiapkan kematian, ya. Artinya dia udah mulai belajar tanamin di otak dia, udah hari ini hari terakhir aku. Itu yang pertama. Dosa nggak lagi berkuasa atas dia. Mungkin ada dosa favorit yang terus kita lakuin, yang terus kita ulang-ulang. Tapi dengan pemikiran, udahlah hari ini hari terakhir aku. Akhirnya pelan-pelan dia ninggalin dosa itu. Kesediaan untuk bertekad nggak ngelakuin dosa favoritnya ini nih. Karena punya pemikiran, ya udah hari ini hari terakhir aku hidup, besok nggak ada kesempatan lagi. Akhirnya dia nggak mau ngelakuin dosa, nggak mau ngelakuin salah. Dia udah mulai rela ninggalin kesenangannya itu
yang salah itu. Ciri yang kedua, dia mulai hidup sepenuhnya bagi kepentingan Tuhan. Hari ini aku berpikir hari ini hari terakhir aku. Maka aku mau ngelayanin Tuhan bagaimana caranya. Besok ada kesempatan lagi, aku tetap mikir hari ini hari terakhir aku. Gimana caranya aku melayani Tuhan hari ini. Besok dikasih kesempatan bangun lagi, tapi aku tetap mikir hari ini adalah hari terakhir aku. Terus begitu. Akhirnya kita tetap hidup fokusnya untuk Tuhan. Kita mempersembahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan. Gak ada lagi bagian dalam hidup kita nih yang lebih penting dari Tuhan. Kita jadi rela diapain aja. Yaudah, apa-apa Tuhan, yang penting Tuhan seneng. Tuhan suruh apa, yang penting aku lakuin Tuhan seneng. Rela diperlakukan gak adil, rela disalahin. Pokoknya rela. Gak berusaha membela diri, gak berusaha ngelawan. Ya udah Tuhan, yang penting hari ini Tuhan. Yang penting itu keselamatan jiwa Tuhan. Udah itu aja Tuhan. Yang penting aku tetap bertumbuh Tuhan. Udah itu aja. Gak apa-apa Tuhan, aku sakit. Contoh lebih konkretnya, kalau kalau si Grace hilang. Contoh lebih konkretnya nih, misalnya kita suka sama cowok, terus cowok itu apa nolak kita atau ninggalin kita. Ya udah nggak apa-apa Tuhan. Kalau hari ini hari terakhir aku, toh hari ini hari terakhir aku. Ya udah nggak apa-apa Tuhan, aku ditolak dia. Yang penting aku nggak ditolak Tuhan. Nah, gitu. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, rela menyangkal diri dan memikul salib. Ya, dia mulai rela mikul salib, masuk ke dalam penderitaan. Ingat ya, kita udah pernah bahas karunia menderita ya. Dia udah mulai rela. Ya, karena dia tahu, ya udah hari ini hari terakhir aku, gak apa-apa aku menderita. Yang penting menderitanya untuk Tuhan. Karena hidup aku bukan aku lagi. Ya udah Tuhan, memang hidupnya berat, memang hidup aku berat. Ya udah, tapi yang penting aku mau taat. Jadi mempersiapkan kematian kita tuh bukan dengan mengumpulkan harta atau uang atau materi yang banyak, ngumpulin prestasi yang banyak, apalah pokoknya ya, ngumpulin koleksi yang banyak, bukan tentang itu. Itu cara orang dunia, orang yang nggak belajar. Banyak orang nyiapin kematiannya dengan tabungan, deposito, warisan. Padahal itu bukan harta yang sesungguhnya. Kalau dia meninggal ya udah, hartanya bukan buat dia kan. Oke buat keluarganya, tapi itu nggak berguna. Ya, nggak berguna. Uang justru malah bisa membuat, bukan bisa, berpotensi sangat besar membuat orang jadi jahat. Tapi kebenaran, hikmat, pengertian, ya, hati nurani, itu warisan yang gak bisa diambil, direbut oleh apapun, ya, yang akan terus kita bawa sampai kekekalan. Dengan belajar mempersiapkan kematian setiap hari. Ya. Ini bukan berarti kita terus, aku mau mati besok, udahlah gitu, aku nggak bisa ngapa-ngapain hari ini. Ya bukan gitu ya. Ya, bukan langsung tiba-tiba pura-pura lemah tak berdaya gitu karena besok aku mau mati gitu, nggak gitu ya. Ya. Tapi dengan maksudnya mempersiapkan kematian tuh ya udah pikirnya hari ini kesempatan terakhir buat aku memperbaiki diri. Hari ini kesempatan terakhir buat aku melakukan yang benar. Maka kita maksimal. Maka jadi kita bersungguh-sungguh. Ya nggak setengah-setengah. Kita menuntaskan. Gitu. Dan kita benar-benar jadi terang ya kan. Hati nurani itu kan terang ya. Jadi terang. Banyak hal dalam hidup ini tuh yang bisa ganggu fokus kita.
Tapi dengan pemikiran hari ini hari terakhir, ya udah, aku mau fokus aja buat Tuhan. Aku nggak mau fokus ke yang lain lagi. Ya udah, aku rela ninggalin yang lain. Kalau hari ini hari terakhir aku, ya udah Tuhan, pokoknya buat Tuhan. Kalau hari ini hari terakhir aku, apa nih pengertian yang dari kemarin-kemarin aku tunda untuk aku baca, misalnya gitu. Ya. Banyak banget list bacaan buku aku ya. Gak pernah kebaca dari kemarin, gak sempet. Tapi kalau mikirnya hari-hari terakhir, waduh, pasti kan buru-buru ya, langsung dibaca semuanya biar ngerti. Gitu. Ya, jadinya kita maksimal. Bukan malah, ya udahlah Tuhan, besok kalau terakhir udah aku mau tidur aja hari ini. Gitu. Kan kayak gitu ya. Ya, pokoknya apapun yang bisa ngedistract pemikiran, fokus, perjuangan kita buat Tuhan, ya, singkirin itu, singkirin. Karena kita harus fokus mempersiapkan kematian kita tiap hari. Belajar firman, kumpulan pengertian, sampai kita tahu, udah nih, hati nurani aku udah tenang. Ya kalau tadi si Ezra bilang, kalau aku ngerasanya belum yakin, masih ragu, nggak enak, aku nggak ambil Kak, aku nggak lakuin Kak, ya. Itu, ya. Kalau kita yakin dan pasti hati nurani kita ini bisa ngarahin, ya udah ikutin. Tapi kita harus memastikan dulu kalau memang kita belajar, kita isi pakai pengertian, baru ikutin hati nuraninya, ikutin pengertian yang bersuara itu. Ya, kalau aku apa nih ya? Minggu lalu ya, minggu lalu. Jadi minggu lalu tuh aku ketilang. Ini kayak Ezra yang tahu ya. Aku cerita di MC ya. Minggu lalu tuh aku ketilang. Jadi perkara nggak pakai helm. Kan pagi-pagi telat kan tuh. Terus aku buru-buru lah naik, udah nyampe parkiran bawah nih, ya kan. Terus aku baru ingat, lah helm gue mana gitu. Aduh, kan. Gue udah telat. Terus jauh kan nih, mesti naik dulu rempong gitu kan ya. Malah tinggal di apartemen tuh gitu. Kalau udah ketinggalan capek naiknya kan. Kayak, aduh gimana nih gitu. Udahlah, tancap aja. Kalau pagi kan masih belum ada polisi ya. Aku udah mikir, aduh nanti siang pasti ada polisi nih di MOI. Ya kan. Tapi terus aku kayak berharap, ya Tuhan, Tuhan, tolongin aku lah gitu kan. Kayak, udahlah Tuhan gitu. Ya, terus nih udah mendekati MOI ini kan udah pulang siang-siang. Udah mendekati MOI ini. Ya, biasanya tuh kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, sesuatu yang buruk terjadi, yang akan terjadi gitu ya. Biasanya tuh aku, ya itu ya, cemas, gelisah gitu. Atau pokoknya nggak enak lah gitu kan. Udah pengen mendekati MOI ini. Aku nungguin kan hati nurani aku. Kok dia biasa aja ya? Kok dia nggak kenapa-napa gitu? Ayo udahlah tenang aja lah gitu. Pas nyampe MOI, ada dong polisinya. Tapi so aku juga nggak takut pas ketemu polisinya. Sumpah ini pengalaman pertama ditilang sih. Tapi aku nggak takut gitu kan. Ya udah gitu dia. Dia berhentiin aku terus wah, minta surat-surat gitu, SIM STNK aku keluarin gitu. Kayak dia ngasih surat, terus itu udah selesai. Terus kayak, oh ini apa ya maksudnya Tuhan? Aku kayak bingung gitu. Ini sebenarnya kejadian buruk apa enggak sih? Aku juga agak bingung sih. Cuma aku jadi mikir, aduh, apa janjian hati nurani aku nggak bersuara lagi ya, mampus gue. Gitu. Ya, jadi mulai mulai takut ya, mulai takutin deh kalau hati nurani itu udah nggak ngarahin lagi. Itu warning sebenarnya ya. Langsung mikir, gila aku udah nggak bersuara lagi ya, gimana ya, kenapa ya Tuhan gitu. Panik ya, langsung panik, langsung rajin lagi baca. Aduh, itu jangan sampai rohanian kita mundur hanya karena banyak hal ngedistrak kita, sibuk, banyak kegiatan, capek. Sebenarnya itu bisa kita atur. Yang penting yang kita tinggalin tuh yang lain-lain, bukannya malah Tuhan yang kita tinggalin gitu. Sangat, gengs. Memang hidup semenegangkan dan seseru ini untuk dijalani. Jadi ikutin aja prosesnya. Yang penting kita memastikan setiap hari kita belajar.
Amin. Ke sini. Mau tanya, ada yang punya pengalaman ketilang juga? Nggak ada sih. Aku doang ya, baru pertama kali ditilangin. Set. Belum pernah bawa motor ya, jadi belum pernah ditilang. Bener juga. Betul. Aduh, bener juga. Kak Grace bisa kali bawa motor atau kita doang? Nggak bisa. Terus bisa, tapi kan jauh-jauh deh. Grace. Aku juga nggak ada motor. Jadi Tapi bisa bawa. bisa. Oh. Lumayan, gak ada motor tapi bisa bawa. Iya. Ini keren banget sih, gila. Kayaknya aku harus ingat ini tiap hari sih. Biar aku kuat Betul banget. menghadapi segala keindahan hidup. Yang mana ketilang? Bukan. Aku jadi ketilang sih topiknya. Tadi judulnya apa sih, Cek? Ini belum ada judul catatan. Mempersiapkan kematian. Oh, ya. Mempersiapkan kematian. Mempersiapkan kematian. Oke. Oke, ya. Berarti besok pagi aku langsung inget. Tapi aku juga kadang gitu tau, kalau misalnya lagi jahat ke orang kan. Terus kayak, kok aku sejahtera-sejahtera aja ya jahat ke orang gitu. Karena biasanya kalau misalnya melakukan kejahatan, kayak, aduh nggak tenang nih gue gila gitu. Buru-buru minta maaf atau buru-buru kayak langsung doa Tuhan, maafin tadi salah. Gitu-gitu. Tapi kalau aku lagi sejahtera pas lagi kesal atau pas lagi jahat ke orang itu biasanya aku juga mampus nih, apa namanya, kok hati gue tenang-tenang aja ya, gila nggak biasanya gitu. Tapi yang aku lakukan adalah berdoa sih. Kalau misalnya apa namanya, belajar, karena aku ada ini kan biasa tiap hari baca buku rohani dan ya sih paling saat teduh. Jadi aku kayak nggak terlalu cari gitu loh, Cek, kayak Tuhan mau ngomong apa ya hari ini, nggak terlalu gitu karena aku selalu baca buku kan, baca buku rohani tiap hari gitu, atau kalau misalnya ada kegiatan pas hari itu aku ikut gitu. Nah itu gimana? Sudah cukupkah atau yang kayak harus cari misalnya topik, gue lagi ngalamin ini gitu, cari topiknya gitu tentang itu atau gimana? Bisa situasional. Kalau dulu aku juga gitu waktu masih apa? Oh, siapa ya namanya? Ya pokoknya gitu. Aku juga baca tiap hari. Eh, sampai di motor. Kalau dulu kan masih apa kemana-mana diantar papa kan. Diantar papa baca di motor. Metal banget aku. Bener-bener kayak ini papaku di depan. Aku cuma baca aja gini gitu. Bener Emang baca tiap hari nggak gitu. puyeng ya? Enggak Enggak, keren. baca. Terus itu kan 30 ya, 30 bab ya kalau satu buku ya. Itu sebulan habis, sebulan ganti buku, bener-bener aku kebut ya. Pokoknya karena aku seneng banget pas aku pertama pertama kali tahu apa Rehoboth, terus dia ngeluarin buku gitu kan, Pak, ada buku kecil kayak gini. Bener-bener aku seneng banget, terus aku kayak bener-bener mencari tahu segala hal. Ya aku sama kayak Ezra lah gitu dulu. Bener-bener ambis untuk tahu semuanya. Karena aku tahu kayak teman-teman aku di UNIT kayak mereka udah bisa semua, udah ngerti semua gitu. Aku harus bisa kayak mereka gitu. Ambis gitu lah pokoknya kan. Ini ambis yang bener, ambis akan pengertian ya. Aduh, tapi sekarang udah mulai kendor sih, parah sih. Nah iya, jadi aku ya itu dengan kalinya ya,
kalau dulu kan maksa ikut Zoom setiap hari ya kan Mm-mm. peralihannya. Kalau emang udah nggak sempat baca, maksa ikut Zoom setiap hari karena kan kalau kita nggak bisa kondisiin diri kita sendiri, ya udah kita kondisinya bareng-bareng lewat Zoom gitu kan. Karena mau Mm-mm. nggak mau kalau lewat Zoom kan berarti ya udah nih nyiapin waktu gitu. Mm-mm. Terus atau enggak biasanya ya itu kalau misalnya aku dapet kejadian apa yang kayak terus aku pikirin nih apa ya kayak terus kepikiran gitu. Nah itu biasanya juga aku entah aku tanya, entah aku diskusi gitu. Jadi ya dapat pengertian bisa dari banyak hal. Hmm. Ya tentu berdoa juga. Cuma lebih lebih bikin kita bisa tuh lebih bikin kita tenang tuh ya kalau kita udah ngerti ini bener apa enggak ya gitu. Ya Mm-mm. kan tahu ngerti tahu ini bener apa enggaknya kan ya bukan bukan karena berdoa gitu karena biasanya kan kalau kita berdoa kita tetap nggak tahu itu benar masalah kan Bener. gitu. Iya sih. Wah, ya nggak tahu sekarang kayaknya sibuk banget. Oke, lanjut Kak Grace atau Kak Jin. Kak Jin kayaknya banyak deh. Kemarin itu dia cerita. Cerita apa? Apa ya Kak? Kayaknya aku yang cerita ya. Iya. Hmm. Iya, namanya juga cewek lagi stres itu butuh cerita. Sama Kak Jin, oh iya Kak Jin cerita masalah anak-anak gitu. Nah, ceritakanlah di sini biar semua orang juga tahu. Udah kan minggu lalu udah. Oh deh, oh iya, gak ada yang baru Kak. Iya. Jadi anak yang waktu minggu lalu kakak cerita itu hari ini tuh Mm-mm. dia dibawa ke psikolog di Paralus. Iya, karena emang dari panti kan juga gitu kelakuannya. Oh, Akhirnya dari pimpinan panti bilang ya udah bawa aja ke psikolog gitu biar hmm. mau dilihat nih kenapa sih dia kayak gitu. Mm-mm. Hmm. Keren sih keputusannya. tapi udah nggak ada lanjutannya kak aku nungguin kira ada lanjutannya Belum ada kabar lagi sih. Belum ada hasilnya. Mm-mm. Hmm. Belum ada kabar. Ya anaknya masih seperti itu tapi udah mulai mendingan. Cuma kalau misalnya kita tegur dia tuh masih ngelawan, masih ngejek kalau kita tegur, kalau kita nasihatin dia nggak suka. hmm. Kasian kadang-kadang kalau sama anak-anak begitu Hmm, Itu anak yatim ya Kak? kenapa? Anak yatim piatu atau gimana? Iya, dia yatim piatu karena cuma tinggal sama omahnya aja. Oh, tinggal sama omanya berarti bukan anak panti dong Dia masih ada omahnya, tapi omahnya tuh naruh di panti situ. oh Mm-mm. Jadi anak-anak panti di situ tuh nggak semuanya nggak punya orang tua, ada yang masih ada keluarganya. oh Mm-mm. cuma ya mungkin dititipin di panti gitu ya Iya, cuma kan rata-rata tuh keluarganya yang ekonominya lemah yang di situ. Kalau Lisa ada berapa di TK muridnya ada berapa? aku di kelas Mm. 24 24.
TK A atau B? TKB sekarang aku. TK apa? Tapi B. TK, ya, tapi TK-nya pun 24 sama jumlahnya. Hmm. Cuma ada 2 guru kan yang ngajar, ada pendamping juga kan. Kalau TKA, kalau TKB aku sendirian. Oh, gimana anak-anaknya Lisa? Aman? Dah, ngomel mulu aku dari kemarin gara-gara si Niko. Oh, sini kok lagi. Dia mah pasti tiap hari Kak ada ceritanya. Dia anaknya hiper ya? Lebih ke sulit ngatur emosi sih kayaknya. Oh, Marah. Tapi jadi sekarang kalau dari kemarin aku marah, udah lebih marah sama dia. hmm, Kalau dulu kan kalau dia marah aku kayak ya udah kenapa ya, sih? Tapi tarik ulur sih. Kadang juga aku ya, begitu. Cuma in case yang dia marah banget gitu sampai pengen ngakar aku lagi, aku genggam tangannya sama bilang. Jadi waktu hari apa gitu ya, minggu lalu juga hari apa gitu, dia marah, terus aku kunciin dia dalam kelas, terus dia takut banget. iya, iya, Sejak iya. itu, sejak Dari itu, shock terapi. iya bener. Nah sejak itu tuh dia jadi mulai takut sama aku kan, bener-bener kayak nggak ngelawan lagi. Setiap aku Iya. bilang, kamu marah, aku bisa lebih marah. Ya, jangan Hmm. nantangin aku bilang itu. Kamu tahu apa yang terjadi kalau aku udah marah. Aku tinggal ambil kunci nih, aku bilang gitu. Udah, sejak itu dia langsung tertib kalau aku ancam gitu. Iya, 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 iya. Emang tuh anak tuh harus ada slack-nya satu gitu ya, biar mereka nurut gitu. Kalau enggak mah Iya, udah aku ulah. baik-baikin, aku sabar-sabarin dari kemarin. Ah, iya, iya, Bertaring lah. iya. Kita kan punya batas kesabaran ya. Bukannya gitu sih Kak. Aku lebih ke kalau kayak gitu terus aku nggak ngedidik dia gitu. Iya, Jadi iya, dia tuh betul, betul. malah makin ngelunjak. Udah gitu aku yang kerepotan sendiri karena kan aku sekarang di kelas Iya, sendirian kan. iya benar. Aku bisa ngurusin dia terus gitu. Kalau dulu di TKA aku ngurusin dia masih ada guru yang lain yang bisa handle kelas. Tapi sekarang Kalau aku ngurusin sekarang dia nggak ada. yang lainnya, Mm-mm. nah itulah. Mm. Sama sih kalau kakak sih ada guru yang dampingin cuma 10 anak. 10 anak, tapi 3 itu anak ABK. Itu lebih 3 susah anak sih. ABK. Iya, 1 anak luar, 6 anak panti. ABK-nya apa Kak? Adik-adik Waduh, sama autis. susah itu. Adik-adik apa, Kak? Dia kayak kurang fokus gitu, nggak bisa fokus. Hiperaktif Oh, gak? Iya, hiperaktif juga. Rumit. Iya, jadi dia tuh di kelas pasti muter aja. Kerjaannya muter aja, suruh duduk tuh susah banget. Nggak ngerti Aduh. kan Kak? Iya, nggak ngerti. Susahnya itu nggak ngerti. Kalau si Niko kan ngerti. Jadi aku ancam tuh dia Heeh. ngerti sebenarnya. Nah, kalau ini nggak bisa, tiba-tiba nanti keluar sendiri. Dia juga Nah, kalau ke itu. toilet kan nggak bisa ngasih tahu kan. Jadi kalau ke toilet main kabur aja ke toilet. Iya, itu susahnya ngajar ABK tuh. Hmm. Bener-bener kayak, lah. Aduh, untung yang satu ini dia anteng bisa dikasih tahu gitu. Yang 2 deh, cuma yang satu ini susah, susah untuk dikasih tahu. iya ya, berat juga jadi guru. Iya, jadi walaupun 10 anak tuh udah kayak berasa Rame. anak. Belum yang regulernya anak pantinya juga susah diatur. Oh gitu. Iya, si Iman tuh yang dibawa ke psikolog kan dia kan anak reguler panti. Jadi memang udah berkebutuhan khusus juga itu. Si Perhatian Iman. khusus lebih tepatnya. Ya perhatian khusus. Eh, Gila, kayak aku kalau di kelas kajian antara mau marah sama ketawa deh.
Saking terus udah ketawain aja lah mereka. Iya. Dia lebih ke gila sih. Iya, makanya. Udah sampai nggak bisa mendeteksi ini, gue marah apa gimana ya. Aduh. Tapi kalau cerita dari sepupuku kan dia juga pernah dapat murid kayak gitu ya, ABK gitu. Mm-mm. Dia bilang kayak, Tuhan, nggak apa-apa deh aku ngajarin murid begini, tapi jangan beri aku anak seperti ini. Hmm. Dia bilang kayak gitu. Nggak apa-apa aku ngajarin. Memang dia ngajarin dengan sabar, terus kayak sampai itu orang tuanya respect banget. Mm. Tapi dia bilang kayak gitu. Doanya. Mungkin kalian bisa menerapkan itu biar sabar ya. Iya, iya, iya. Tapi kan skripsi aku tentang anak ADHD ya. Iya, Itu tuh dulu tuh aku sampai punya pemikiran, "Ya Tuhan, apa nanti. iya aku sampai ngomong Serem kenapa aku banget. tertarik kok pas ngejalaninnya gitu ya, pas baca kan aku kan apa studi pustaka kan, makin aku baca makin aku ngerti, aku sampai mikir kenapa ya Tuhan aku tertarik hal ini, udah Tuhan semoga bukan apa-apa. Iya, iya. Hmm. Ah, Kakak juga sempat mikir gitu loh pas dapat mereka. Kenapa ya dapat mereka nih? Aduh. Iya sih. Tapi aku dapat juga loh menti yang kayak gitu. Tapi dia pindah sih, pindah ke kelompok lain. Dia minta pindah ke kelompok lain. Kasihan yang itu, yang dipindahin. Maksudnya yang dia minta ke kelompok yang sebelah kayak eh, ke kelompoknya Foni lagi. Fon lu gak apa-apa Fon. Ya udahlah Bu, mau gimana? Aduh, tapi itu perempuan sih. Perempuan tiba-tiba nanti dia ketawa. Terus kan kita ada mentoring pakai ini ya, ada snack gitu. Terus snacknya diambil semua sama dia. Ya kita Lah, kayak ya udah gitu. Ya mau gimana ya kan Iya, 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 temen-temennya juga iya. pada tahu. Terus ntar dia tiba-tiba, tapi dia punya handphone, dia tahu pakai handphone, dia tahu ngetik, maksudnya dia Hmm. tahu huruf kan. Terus dia bilang ke Dia temen, udah seusia Ezra. dia usianya 18 tahun kalau nggak salah deh. Pokoknya dia SMA gitu kan. Terus dia ada temen cowok kan di dalam ini, di dalam grup kita. Terus dia bilang, kamu tadi aku udah ngechat kamu, balas ya gitu. Padahal lagi di situ. Nanti satu grup itu semuanya dichatin sama dia. Terus anak-anak menti kan pada nanya ya, Kak ini siapa sih gitu. Oh itu anak berkebutuhan khusus, mohon dimaklumi ya. Nggak apa-apa balas aja, tapi ya gitu. Maksudnya jangan dikasarin ya, kasihan gitu. Paling Mm-mm. kita kasih tahu gitu lah ke orang. Lucu pokoknya. Tuhan, kadang aku kayak, kok bisa ya ketemu anak-anak seperti ini, lucu. Iya, iya, iya. Hmm. Untung nggak cowok sih, karena kalau cowok kayaknya susah ya. susah, Iya. Kalau cowok lebih Mm-mm. susah susah. cowok. Kadang ada cowok yang ini juga, yang ABK gitu, yang genit. Itu parah sih. Iya. Apalagi kalau dia nggak tahu itu kan. Iya. Ntar dia, Ada kenapa? nggak apa-apa, Zara dulu. Namanya kan Glo ya. Ntar si Glo tiba-tiba dia ketemu Kogren atau Ko Epen gitu kan. Kogren dia terus peluk gitu-gitu kayak kan udah gede ya, udah gede kayak tapi mau gimana ya, untungnya ya yang apa namanya yang koko-koko itu ngerti lah kan. Udah tahu. Iya udah tahu, ya udah lucu aja sih. Kok Epon dia teriak terus dipeluk. Sama sih yang anak murid kakak itu kalau udah dimarahin, sebenarnya dia tahu sih kalau dimarahin. Ntar kalau ngerasa bersalah dia meluk. Oh gitu. Iya dia meluk. Oh, itu cewek atau cowok kak? Cowok. Oh cowok. Kayak boboho mukanya lucu. Tapi dia ininya gimana? ABK-nya maksudnya
dia kurangnya di mana gitu. Dia autis itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya Lisa Ya, ya. Nah itu termasuk yang parah sih tingkatannya. Ya Oh, ampun. iya. Kalau kayak gitu harusnya sekolah ini ya, sekolah luar biasa ya, jangan sekolah Ya, umum lagi ya. sekolah kakak kan sebenarnya sekolah inklusi juga kan. Oh, Jadi bisa anak-anak ABK tuh masuk. Tapi hmm, kurikulumnya gimana, Kak? Kurikulum Merdeka. Cuma kalau untuk mereka kan, kalau mereka ya khusus gitu. Harusnya di Jadi satu bikin dua. kelas ya sih Kak. Kenapa? Harusnya dibuat satu kelas khusus gitu, jangan dicampur sama anak lain ya kasihan. Iya sih. Cuma memang sebenarnya ada bagusnya juga dicampur sama anak reguler. Jadi kan mereka bisa sosialisasi kan sama Oh anak-anak iya iya. reguler gitu. Itu satu sisi yang positifnya. Kalau negatifnya ya itu kadang bisa kurang pengawasan juga. Makanya kan di kelas kakak itu ada dua guru. Satu memang khusus untuk mereka, untuk Oh, anak-anak ABK. mm-mm. Itu sih. Jadi lebih kelihat kebutuhannya apa nih anak ini misalnya dia kebutuhannya bicara. Nah, ini kan namanya Jojo nih. Dia juga bicara tuh belum bisa bicara. Jadi ya paling kebutuhannya kita latih apa, kita ngajak dia ngobrol atau dia hari ini misalnya ngucapin apa gitu. Ya udah kita ajakin itu. Terus dia juga kan untuk menulis tuh masih belum bisa. Dia masih nggak mau gerakin tangannya. Ini lagi latihan-latihan. Jadi memang kalau kita ajak buat nulis itu fokusnya cuma berapa ya? Kayaknya nggak nyampe 2 menit deh. 2 menit itu aja udah rekor sih. Oh gitu. Mm-mm. Tapi emang anak kayak gitu ini ya bisa berubah maksudnya kalau dicampur sama yang normal bisa ketularan dikit-dikit normal gitu. Kalau autis nggak bisa. Hmm. Kalau Iya. ADHD bisa mendingan. Oh HDHD lebih ini ya lebih maksudnya nggak separah autis ya. ADHD seiring dia bertambah umur itu berkurang sebenarnya kalau dikasih pendampingan yang benar ya. Oh, Kalau autis nggak bisa sembuh, susah. oh HDHD kepanjangannya apa sih? Attention deficit hyper ADHD. Duh, malu nih si aku soalnya. Attention deficit Iya. hyperactivity disorder. Oh ADHD. Iya, Mm-mm. Oh aku pikir HDHD. Oh, attention ADHD. deficit. Oh ADHD. Oke. Gangguan pemusatan pikiran. Kalau ADD ya itu Heeh. gangguan pemusatan pikiran doang. Kalau ADHD itu Gangguan. tambah hiperaktif. Oh, gangguan pemusatan pikiran, hiperaktif, buset. Hmm. Kalau yang ADHD di kelas kakak memang lebih bisa komunikasi sih. Lebih bisa komunikasi. Tapi awalnya tuh karena dia memang belum kenal kan, belum tahu speknya gimana. Jadi dia nggak bisa dikasih tahu gitu. Tapi pas kita agak bentak dikit baru dia ngerti gitu. Tidak boleh baru dia ngerti. Dan dia Oh. tahu kalau dimarahin. Dia juga sama kayak Jojo meluk. Kalau udah tahu ngerasa bersalah nanti meluk dia. Emang Biar berapa nggak anak dibalas. sih, Kak? Banyak banget ya? Ada 3. Waduh, tiga. Satu aja udah PR. Gitu. Ini ada 3. Ada Gimana 3. coba? Ada tiga, Itu lumayan mah ya. nggak ngajar, main aja Kak tiap hari ini. Iya. Kayak kita nanti jadi kayak kan kemarin kan kita dapat pelatihan kan pelatihan tentang yang waktu itu kakak bilang tuh Lisa. Nah salah satu caranya supaya bisa komunikasi dengan baik dengan anak murid kita ada mirroring kan. Jadi kita ngikutin nih kalau jadi mereka posisinya gimana, apa sih yang mereka butuhin. Oh gitu. Iya. Ada satu guru nih guru agama dia malah ngikutin si Jojo kan yang suka muter-muter di belakang. Aduh. Mestinya saya Hmm. mau ngerasa kalau muter-muter itu dia rasa apa sih? Ya coba Puyeng misalnya lah. coba aja muter-muter di belakang. Eh,
Tapi kayaknya, tapi itu kalau misalnya autism kayak gitu-gitu, ini ya ada keturunan gitu ya? Atau, Lebih ke kesalahan pada kehamilan sih kayaknya. oh, oke. Lebih yang mempengaruhi faktornya lebih besar di situ, di kehamilan. Hmm, Misalnya pas hamil kebentur, oh, jatuh. Atau stres juga bisa kan ya? aku stres. Ya lo Zra. Stres atau tertekan. Aku langsung, aku Iya, nggak siapa lagi juga. hamil, aku nggak lagi hamil. Tapi aku gampang loh, aku gampang stres loh. Kayaknya nanti aku kalau lagi hamil nggak kerja dulu deh. Iya. Gini tuh enak banget. Lagi hamil nggak kerja dulu, mana bisa ya. Soalnya apa namanya yang punya LSPR kan Ibu Prita itu kan punya anak autis ya. Terus dia buat sekolah kampus autism. Ada di LSPR ada kampus autism. Jadi anak-anak yang autis yang mau kuliah gitu bisa masuk ke sana. Karena anaknya dia kan di sana juga gitu. Itu orang-orang pada bilang kan kayak mungkin Bu Prita itu ada pegangannya kali jadi anaknya autis gitu kan. Oh ternyata lah gara-gara stres. Kan dia ini ya Pegangan apa kayak maksudnya? apa? Pegangan apa Makhluk maksudnya? gaib. Makhluk gaib. Elah. Enggak lah. Iya teman-teman aku Ya. pernah cerita gini. Mereka kan ke kampus LSPR yang di Bekasi. Di atas itu katanya ada ruangan yang itu ruangan tapi nggak ada pintunya gitu. Kayak gimana ya? Maksudnya dia ternyata ruangan gitu tapi nggak ada pintu. Jadi Gak kepake. nggak tahu, nggak jelas pokoknya aku nggak ngerti kan ceritanya. Mereka cerita, aku kayak gitu. Kalau misalnya orang lagi cerita-cerita kayak gitu, aku biasa keluar. Maksudnya nggak penting gitu, yang kayak gitu-gitu mah belum pasti aku nggak mau. Aku keluar. Terus teman-temanku kan cerita, ya aku dengar sekilas doang. Mereka mereka bilang ada pintunya. Ya udah aku langsung kayak setelah mereka cerita kayak gitu kan, udah aku langsung keluar aja nggak jelas ini pembicaraannya gitu. Ada mungkin dia ada memelihara sesuatu digitu-gituin sama mereka Ya kan. elah. Iya, makanya udah nggak jelas. Makanya aku udahlah keluar aja ini udah nggak jelas ini. Gitu. Tapi memang ibu itu ini sih kayak nggak tahu dia menganut kepercayaan Buddha kali ya, yang soal cermin. Itu di kampus LSPR itu segala tempat itu ada cermin. Iya kan? Iya. Kalau orang Cina kan gitu ya, banyak cermin-cerminnya kan. Iya kayaknya deh. Pas aku ke LSPR juga ruangannya aja ruangan cermin. Iya, semuanya cermin. Makanya kita harus cantik gitu karena kita selalu melihat muka kita di mana-mana. Kalau itu Karena fungsi biasanya cerminnya selalu beda ya. lagi. Itu bagus fungsi cerminnya. Iya, Gunain bagus itu. fungsi cermin. Tiap detik, Kak, keluar di kelas ada cermin. Di luar kelas Iya. wajib berkaca gitu. Asal bukan untuk penangkal bala aja. Aduh, nggak tahu sih. Tapi itu banyak banget cermin beneran deh. Nah, itu anaknya autism. Itu menurut aku parah sih. Udah yang kayak tapi dia ini penanganannya bagus kayak dikasih trainer gitu-gitu karena orang kaya ya, Bun. Kasih trainer, ngelatih dia olahraga, ngelatih ngelukis. Itu baru buat pameran dia itu pameran Russia apa siapa namanya aku lupa. Mungkin karena ibunya stres kali, soalnya kebanyakan kerja. Jadi aku menyimpulkan begitu ya. Eh, aduh. Udahlah kita nggak usah kerja-kerja berat lah ya wanita-wanita. Nggak usah punya ambisi-ambisi segede-gede apa. Hmm. Iya. Udah dapat jabatan, udah dapat prestasi tuh buat apa? Bikin Iya. stres doang. Makanya. Tapi ibu itu stres nggak ya? Dia banyak banget, C. Malah jadi dia yang lebih tinggi daripada suaminya. Dia kayak mana-mana. Itu stres nggak ya? Kayak kita perlu kualitatif deh itu. Penelitian kualitatif.
Cuma kan ya itu ya balik lagi kalau emang dari dulu dia punya pemikiran mindsetnya Gaji pokoknya harus sukses sama gini ya dia akan ya menikmati. memang terus ngajar itu memang terus ngajar karena kita kan udah ngerti nggak perlu ngajar itu gitu jadi kita kayak udah stres sendiri yang ngebayangin dia gitu cuma ya mungkin memang dia stres juga sebenarnya cuma kayak ya udah gitu memang itu yang dia kejar gitu Tapi gitu kadang aku sih kepo deh sama rumah tangganya. Soalnya iya kan coba kalau aja cewek ngelamar di jadi atas cowok. pembantunya kalau gitu. Kenapa? Coba ngelamar jadi pembantunya Aduh, nanti diminta CV-nya bisa-bisa gawat. Aduh. Ketahuan. Ya jangan dikasih tahu. Aduh ngakak sih. Iya kan? Karena lebih tinggi dari suami kayak gimana gitu. Jadi kayak tipe dominan ya. Iya, jatuhnya gitu gitu. Menguasai dan kayak gitulah. Otoriter. Tapi ibu itu nggak otoriter tahu, dia lemah lembut tiba-tiba. Tapi nggak tahu lah ya itu kan bisa aja dibangun-bangun. Aku udah tahu aku PR, aku bisa membangun image, aku bisa membangun personal branding. Jadi begitulah kesimpulan malam ini. Deborah sekarang gimana udah ngelamar di mana Iya, Kak Deborah udah wisuda. Kapan wisuda ya? November ya? Kak Deborah masih ngekos. Halo. sumpah gue harus sadar ya tadi kita